An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu qala li ba'di ikhwanihi usika bi sittati asya' in aradta an taqa'a fi ahadin wa tadummahu fadumma nafsak wa innaka la ta'lamu ahadan aktsara 'uyuban minha wa in aradta an tu'adi ahadan fa'adil batna falaysa laka 'aduwwun a'da minha wa in aradta an tahmada ahadan fahmadillaha falaysa ahadun aktsara minhu minnatan 'alayka wa altafa bika minhu wa in aradta an tatruka syai'an fatrukid dunya fa innaka in taraktaha fa innaka mahmud wa illa tarakatka wa anta madmum in aradta an tasta'idda li syai'in fasta'id lil maut fa innaka in lam tasta'idda lahu halla bikal khusran wan nadamatu wa in aradta an tatluba syai'an fatlub bil akhirah falasta tanaluha illa bi an tatlubaha. Ini ada nasihat dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau itu pernah memberikan nasihat kepada salah seorang dari saudara-saudaranya dengan mengatakan, saya ingin memberikan nasihat pesan kebaikan kepada kamu 6 nasihat. Pertama, kalau kamu ingin mencaci maki, ingin mengata-ngatain, ingin merasani, ingin menjelek-jelekkan seorang, maka jelek-jelekkanlah dirimu sendiri. Jadi jangan sibuk mencaci maki seorang, sibuk merasani orang, sibuk ngomongin orang, tapi sibukkanlah dengan ngomongin dirinya sendiri. Sibuk dengan mencaci maki dirinya sendiri. Kenapa? Karena Sayyidina Umar mengatakan, fa innaka la ta'lamu ahadan aktsara 'uyuban min. Karena kamu tidak mengetahui seseorang pun yang lebih banyak aibnya, lebih banyak keburukannya daripada dirimu sendiri. Kamu faham itu. Kamu tahu, kamu mengerti bahwa keburukan yang ada pada diri kamu itu lebih banyak daripada keburukan yang kamu ketahui dari diri seseorang. Maka sibukkanlah dengan mencaci maki dirimu sendiri. Jangan sibuk ngomongin orang. Yang pertama. Yang kedua, wa in aradta an tu'adi ahadan fa'adil batnah. Falaysa laka 'aduwwun a'da minha. Kalau kamu ingin memusuhi seseorang, ingin bermusuhan, maka yang semestinya kamu musuhi itu adalah perutmu sendiri. Perutmu sendiri. Kenapa? Karena musuh yang paling besar, musuh yang selayaknya untuk dimusuhi, musuh yang paling berbahaya adalah perutmu itu sendiri. Maksudnya itu bagaimana? Maksudnya jangan memberikan keleluasaan kepada perutnya itu. Membiarkan apa saja dibiarkan untuk masuk ke perutnya. Makanya Nabi SAW itu memberikan saran ketika kita mau makan itu, makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Kapan makannya? Ketika lapar. Kalau nggak lapar jangan makan. Berhentinya kapan? Apakah sudah kenyang? Sebelum kenyang sudah berhenti. Nah, ini makna dari sebagian sabda Nabi yang mengatakan bahwa isi perut itu hendaknya diisi dengan 3. Sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk udara. Jangan dibiarkan perut itu terisi dengan makanan saja, sehingga itu akan menjadi musuh yang paling berbahaya. Memberikan dampak negatif kepada diri kita sendiri, membahayakan. Baik. Yang ketiga, wa in aradta an tahmada ahadan fahmadillah falaysa ahadun aktsara minhu minnatan 'alaika wa altafa bika min. Kalau kamu ingin memuji seorang, ingin mengalam seseorang, maka pujilah Allah. Nah, jadi sepatutnya pujian kita itu lebih banyak diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kebaikan yang kita miliki, kebaikan yang orang berikan kepada kita itu sejatinya, hakikatnya itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang semestinya layak untuk dipuji adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya bukan meniadakan kemudian kita tidak berterima kasih kepada seorang. Enggak, ini salah faham ini namanya. Jadi kalau ada orang mengatakan, kalau begitu ketika kita diberikan sesuatu kebaikan dari orang lain, menerima kebaikan dari orang lain, kemudian tidak berterima kasih dengan mengatakan, bukan kepada kamu saya berterima kasih, bukan kepada kamu saya muji, tapi memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah faham ini namanya. Bukan seperti itu. Kita berterima kasih kepada seorang itu juga bentuk terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sabda Nabi yang lain, "Man lam yashkurinna lam yashkurillah." Baik. Berikutnya yang keempat. Wa in aradta an tatruka syai'an
fatrukid dunya fa innaka in taraktaha fa innaka mahmud wa illa tarakatka wa anta madmum. Kalau kamu ingin meninggalkan sesuatu, maka yang semestinya kamu tinggalkan itu adalah dunia. Kalau kamu bisa meninggalkan dunia, kamu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kamu akan menjadi orang yang terpuji, orang yang mulia, dan dunia akan mengikutimu. Sebaliknya kamu mengejar-ngejar dunia, sibuk dengan dunia, bercapek-capek untuk dunia, lupa ibadah, dunia akan meninggalkan kamu, dan kamu akan menjadi orang yang tercela, orang yang terhina. Jadi kalau ingin menjadi orang yang mulia itu bagaimana? Ya, kita jadikan diri kita di tempat di mana Allah Subhanahu wa taala meletakkan kita di tempat itu. Di mana Allah Subhanahu wa taala meletakkan kita di tempat itu? Di tempat ubudiyah, di tempat peribadatan. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Semua aktivitas kita niatkan untuk ibadah kepada Allah. Karena Allah kita melakukan ini, maka nanti dunia akan mengikuti kita dan kita pun akan menjadi orang yang mulia. Sebaliknya kalau kita itu sibuk dengan dunia, lupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat ditinggalkan, ya, zakat dilupakan, melakukan kebaikan-kebaikan tidak dikerjakan, lupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala demi mendapatkan dunia, menumpuk-numpuk dunia, maka dunia pun akan hilang, menghindar dari diri kita, akhirnya akan menjadi orang yang hina. Yang kelima, wa in aradta an tasta'idda li syai'in fasta'id lil maut fa innaka illam tasta'idda lahu halla bikal khusran wan nadamah. Kalau kamu ingin mempersiapkan, ya, memplanning, mempersiapkan, merencanakan sesuatu, maka siapkanlah diri kamu untuk menyambut kematian. Jadi mempersiapkan untuk menghadapi kematian itu. Kenapa? Kalau kita tidak mempersiapkan kematian kita, maka yang akan terjadi adalah kerugian, penyesalan. Bagaimana mempersiapkan diri kita untuk menghadapi kematian? Dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mencari bekal-bekal yang banyak untuk menyambut kematian itu. Agar ketika kematian itu sudah tiba, Allah mencabut nyawa kita, kita akan menjadi orang yang bahagia, orang yang beruntung. Bukan menjadi orang yang menyesal, orang yang merugi. Orang yang merugi adalah orang yang tidak mempersiapkan dirinya untuk menyambut kematian dengan meninggalkan ibadah, lupa sholat, tidak mau berpuasa di bulan Ramadan, enggan untuk menunaikan zakat, malas untuk bersedekah, lupa akhirat. Baik, maka penyesalan yang akan terjadi ketika dia dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dunia yang selama ini dia tumpuk-tumpuk, dunia yang selama ini ia kumpulkan, ia akan tinggalkan. Menjadi penyesalan dan akan menjadi kerugian. Baik. Yang terakhir, wa in aradta an tatluba syai'an fatlubil akhirah. Kalau kamu ingin mencari sesuatu, carilah akhirat. Kenapa? Kok akhirat itu perlu untuk dicari? Falasta tanaluha illa bi an tatlubaha. Falasta tanaluha illa bi an tatlubaha. Karena kalau kamu ingin mendapatkan dunia, syaratnya satu, dicari. Akhirat itu dicari. Dunia jangan dicari. Dunia itu kalau ingin didapatkan, jangan dicari. Dicari malah akan menjauh. Tapi akhirat kalau ingin didapatkan, dicari. Akhirat itu dicari. Sholat dikerjakan, puasa dilaksanakan, sedekah diberikan, zakat dikeluarkan. Ya. Dicari itu akhirat. Datang kepada ulama, sowan kepada ulama, sering berkumpul dengan orang-orang yang baik. Banyak duduk di majelis-majelis zikir, majelis salawat, mencari akhirat. Jadi carilah akhirat. Dunia akan mengikuti. Jangan mencari dunia, akhirat tertinggal, akhirnya akhirat tidak didapat, dunia hangus. Kamu mencari akhirat, dunia akan mengikuti kamu. Kamu mencari dunia, akhirat tertinggal, dunia pun belum tentu didapat. Ini pesan yang sangat luar biasa dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Semoga kita semua bisa mengamalkan.